Mohon perhatian, pelantikan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara pelantikan penjabat Gubernur Riau dirangkaikan dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau. Kamis 15 Agustus 2024 dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88/P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur. Ke-1. Memberhentikan dengan hormat Insinyur SF Haryanto MT dari jabatannya sebagai penjabat Gubernur Riau terhitung sejak saat pelantikan penjabat Gubernur Riau yang baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Dr. Andus Rahman Hadi MSI sebagai penjabat Gubernur Riau terhitung sejak saat pelantikan dengan masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan disilahkan menempatkan diri. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri.
Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan sebagai pejabat gubernur Riau, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur Riau Gubernur Riau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat bangsa dan negara. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan diawali oleh penjabat Gubernur Riau. Selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Rahmat Hadi sebagai penjabat Gubernur Riau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88/P tahun 2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Riau. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kepada Menteri Dalam Negeri, penjabat yang baru dilantik dan hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan penjabat gubernur selesai. Dilanjutkan dengan upacara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau. Upacara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau, Kamis 15 Agustus 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars PKK. Sejahtera, damai,
Silakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 017-PST-8/8/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. Ketua Umum Tim Penggerak PKK menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Nyonya Adrias Haryanto sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau karena berakhir masa baktinya tahun 2024. Kedua, mengangkat Nyonya Zuliana SPT MM sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat Gubernur Riau. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024. Ketua Umum tertanda Nyonya Tri Tito Karnavian. Selesai. Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu nomor 008/Posyandu.PST/8/2024. Ketua Umum Pembina Posyandu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengukuhkan Nyonya Zuliana SPTMM sebagai penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024. Ketua Umum tertanda Nyonya Tri Tito Karnavian. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan dan pengukuhan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang akan dilantik dan dikukuhkan disilakan menempatkan diri. Mohon berkenan Ketua Umum Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu menuju tempat yang ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan kata-kata pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 017-PST/8/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Saya Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan resmi melantik Nyonya Zuliana SPTMM sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat Gubernur Riau. Saya percaya bahwa Ibu selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Ketua Umum tertanda Nyonya Tri Tito Karnavian. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2024, saya Ketua Umum Pembina Posyandu dengan resmi mengukuhkan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau
sebagaimana nama dan jabatan yang telah dibacakan berdasarkan surat keputusan nomor 008-PST-8/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan untuk menata, memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu melalui sinergitas 6 standar pelayanan minimal meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ketua Umum Pembina Posyandu Pertanahan Menteri di Provinsi. Persiapan penandatanganan naskah pelantikan dan pengukuhan. Penandatanganan diawali oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau. Dilanjutkan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu. Dilanjutkan dengan penyematan PIM Posyandu oleh Ketua Umum Pembina Posyandu. Selesai. Berkenan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tetap di tempat, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang telah dilantik dan dikukuhkan, serta hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, beserta yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dan Penasihat Tim Pembina Posyandu. Juga yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pertahanan kementerian dan lembaga, para pengurus tim penggerak PKK pusat dan pengurus tim pembina Posyandu pusat, dan juga yang saya hormati penjabat Gubernur Riau masa bakti bulan Februari sampai Agustus 2024 Bapak Insinyur S.F. Haryanto MT. Juga saya hormati penjabat Gubernur Riau Bapak Dr. Dolan Rahman Hadi MSc yang didampingi oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sebagai penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau Ibu Juliana SPPMM beserta para pengurus yang mendampingi. Yang saya hormati para pejabat Forkopimda dan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Riau dan hadir saat ini, serta yang saya sayangi para ketua dan pengurus tim penggerak PKK Provinsi dan Pembina Posyandu Provinsi seluruh Indonesia yang terhubung secara virtual, dan kepada semua para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul secara langsung maupun virtual dalam rangka pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau yang baru saja dilaksanakan hari ini. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian bahwa saya memberi kata sambutan pertama karena ini memang sudah protokolnya bahwa saya selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK setelah melantik penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau untuk memberikan sedikit gambaran mengenai PKK, di mana PKK ini sendiri dilandasi oleh Perpres nomor 99 tahun 2017 mengenai gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang kemudian ditindaklanjuti oleh Permendagri nomor 32 tahun 2020 mengamanahkan kepada kami selaku pendamping Mendagri untuk menjadi Ketua Umum, di mana kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita kenal semua, yaitu 10 program pokok PKK. Adalah para pendamping ataupun yang ditunjuk oleh
pejabat ataupun kepala daerah yang menjadi ketua di daerah masing-masing. Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Juliana yang sudah dilantik barusan, dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur SM Haryanto MT yang telah membantu PKK dan periode sejak Februari sampai Agustus. Sampaikan salam hormat kami kepada Ibu Pak yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan PKK di Provinsi Riau. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kegiatan PKK ini memang tidak ada sekolahnya, Bu, karena saya pun walaupun sudah hampir 5 tahun menjadi ketua PKK masih terus belajar dan bahkan banyak menemukan hal-hal yang baru. Namun dengan kerjasama tim dan juga kerjasama kita semua mulai pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota, mudah-mudahan semua program-program kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun nanti periode Kabinet Indonesia Maju sampai Oktober, dan mungkin Ibu terus lanjut karena jabatannya sesuai dengan jabatan Bapak PJ Gub. Kami harapkan Bapak Ibu tetap menyambut program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nanti. Karena walaupun belum ada ekstra dari pemerintahan yang baru, mudah-mudahan dengan ekstra yang lama kita bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan PKK dari mana nanti akan disesuaikan dengan ekstra yang baru yang akan datang. Oleh sebab itu, tersisa ke pengurusan periode tahun 2019 sampai 2024 ini, kami mengharapkan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, Bu, sampai akhir Oktober ini dapat dilaksanakan. Dan salah satunya adalah Ibu juga sebagai Ketua Dekranasda, Bu, untuk melaksanakan kegiatan pameran Multikryanusa yang diselenggarakan tanggal 28 Agustus yang akan datang. Kami harapkan kegiatan itu Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kepengurusan dari Provinsi Riau. Itu saja dari kami. Selamat bertugas, Bu. Kami siap membantu di pusat agar semua terlaksana dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya sangat kebajikan yang saya hormati, dan kami berpenghormatan untuk kehadiran langsung Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud. Terima kasih, Pak. Bapak pertama kali mampir ke sini. Kalau udah lama mampir ke sini. Iya. Dan itu juga karena ini memang Pak Rahman adalah Sekjen DPD, saya dapat informasi banyak sekali pejabat-pejabat dari DPD RI yang hadir. Terima kasih banyak. Selamat datang di Kemendagri. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Mitra PKK, Ibu Tri Tito Karnavian, yang juga Baginda Posyandu, Ketua Dekranas, tambah lagi lah, Ketua OASE, istri kabinet, penjabat Gubernur Riau pada masa Februari Agustus 2024, lebih kurang 6 bulan, Pak Haryanto. Salam berhenti, Pak. Kemudian Pak Dr. Ramanadi baru saja dilantik. Terima kasih juga, kemarin saya sengaja mengundang Bapak untuk ke IKN karena memang dilantik, dan alhamdulillah hari ini dilantik. Pada hari ini juga hadir tokoh-tokoh dari Riau, di antaranya Gubernur Riau
periode 2008-2013 Bapak Rusdi Zainal. Terima kasih kehadiran Bapak. Kemudian Forkompinda yang hadir, baik pimpinan DPRD, Ketua DPRD, kemudian Pak Irwasda menurut Pak Kapolda, yang menurut Bapak Anggam atau Dandren. Mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu, ada Ketua Pilihan Tinggi juga. Kemudian rekan-rekan pengurus PKK, dan kemudian dari Kemendagri ada Pak PLT Sekjen, Pak Tausi, serta beberapa dirjen yang hadir. Sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat menyelenggarakan acara pelantikan pejabat Gubernur Riau dan juga sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK dan Posyandu Provinsi Riau, dan juga sebetulnya Ketua Dewan Kerajinan Nasional. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Kritiker. Pergantian ini terutama karena penjabat yang lama Pak Arianto mau ikut berlayar dalam kontestasi pilkada tingkat provinsi di Riau. Kami seperti dalam Zoom meeting beberapa waktu yang lalu, seluruh pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, kami sudah menyampaikan bahwa sudah tahu bahwa banyak atau beberapa yang ingin mengajukan diri dan mundur untuk mencalonkan dalam pilkada. Dari Kemendagri tidak menghalangi hak politik untuk memilih atau juga untuk dipilih. Namun khusus kita tahu bahwa ada aturan-aturan yang mengatur. Ada untuk TNI, ada aturan Polri dan ASN. Itu sudah harus mengundurkan diri menjadi warga negara biasa sebelum tanggal penetapan, yaitu 22 September. Jadi waktu mendaftar masih boleh sebagai anggota TNI, anggota Polri, ASN pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus masa pendaftaran. Tapi sudah harus, karena belum tentu diterima memenuhi syarat. Tapi pada tanggal 22 September salah satu syarat untuk lolos sebagai ditetapkan sebagai paslon, salah satunya adalah sudah harus mundur dari anggota TNI, anggota Polri, dan ASN. Ya, otomatis konsekuensinya Pak Arianto yang menjabat sebagai sekda, ASN-nya harus mundur sebelum tanggal 22 September. Kemudian khusus untuk penjabat, kami menjunjung tinggi netralitas dalam pilkada. Kemudian sudah ada kesepakatan dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, bahwa ada juga BKN, KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Khusus untuk penjabat, saya sudah meminta supaya terjadi pertandingan fair, maka sebelum pendaftaran 27 Agustus tidak ada lagi penjabat yang mendaftar dalam posisi dia sudah sebagai penjabat. Kemudian saya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat dan sekaligus Zoom meeting dengan pejabat. Saya memberi waktu memohon diinformasikan kepada Kemendagri untuk yang ikut bertanding penjabat pada tanggal paling lambat 17 Juni yang lalu. Karena apa? Karena kami memerlukan waktu untuk mencari calon pengganti. Ya, kalau untuk bupati wali kota mau nggak mau minta masukan dari DPRD-nya, dari gubernur atau penjabat gubernur, dari KL kemudian lembaga yang mengajukan.
Kalau untuk gubernur, penjabat dari DPRD kita minta juga, kemudian juga dari kementerian lembaga kita terbuka. Dan nanti akan ada sidang pra TPA yang dipimpin oleh PLT Sekjen Pak Korupsi dengan lembaga eselon 1 mulai dari Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan RB, kemudian dari Sekap, Seknek, dari KPK, Penegak Hukum, Kejaksaan Agung, PPATK, Kepolisian, Barreskrim, dan juga dari BIN. Itu terutama jangan sampai ada masalah hukum. Nah, kemudian setelah itu baru ada tahap berikutnya, yaitu TPA yang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Jadi ada perlu waktu lebih kurang antara 3 minggu sampai sebulan untuk menentukan penjabat pengganti. Oleh karena itulah 17 Juli yang lalu kita memberikan deadline. Dan sampai hari ini kami dari 273 kalau tidak salah penjabat, baik gubernur, bupati, wali kota, itu separuh seluruh kepala daerah itu 32 yang sudah mengundurkan diri, dan kita sudah melakukan proses. Sebagian sudah dilaksanakan, seperti di Papua Selatan juga akan maju gubernur, kemudian juga ada beberapa bupati, wali kota juga mau maju penjabatnya. Total semua 32, sebagian besar sudah berproses, dan yang Riau inilah bagian-bagian akhir. Nanti ada lagi minggu depan gubernur. Nah, kemudian untuk yang penjabat otomatis sudah kita melalui proses tadi, dan dari hasil rapat sidang pra TPA dan TPA, Bapak Dr. Ramadhani, Sekjen DPD RI, kemudian diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk menjabat dalam masa berikutnya. Ini sebagai informasi bahwa kapan batas waktunya. Undang-undang yang mengatur pilkada adalah nomor 10 2016. Ada satu pasal yang mengatur di situ, pasal 165 yang menyatakan dengan sangat tegas bahwa undang-undang itu sekali lagi 2016 dan dibuatnya di Senayan, yaitu ada kata-kata pelantikan pilkada, hasil pilkada serentak. Ada amanat untuk hasil pilkada 2000, diantaranya 2024 itu dilantik secara serentak. Kami sudah melakukan exercise dengan KPU, Bawaslu, bahwa yang bisa diserentakkan itu adalah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang ada sengketa, otomatis kita nggak tahu kapan selesainya. Apalagi 545 daerah yang melakukan pilkada serentak pertama kali dalam sejarah ini. Kita bisa bayangkan mungkin kemungkinan besar sengketanya cukup banyak di MK, dan MK perlu waktu. Jumlah anggota pimpinan MK semuanya kan 9 orang, menangani sekian banyak permasalahan. Bagaimana kalau ada yang BSU, pilihan suara ulang? Waktunya nggak bisa ditentukan. Oleh karena itu yang bisa dilakukan pilkada pelantikan serentak itu adalah yang tidak ada sengketa. Pak Ketua, kami sudah melakukan exercise dengan KPU. 27 November itu, ini sebagai informasi juga ada media di sini, mungkin pertama kali kami sampaikan, tanggal 27 November itu adalah hari pemungutan suara. Kemudian berdasarkan peraturan KPU paling lambat KPUD menetapkan pasangan terpilih pemenang itu tanggal 16 Desember. Tapi tidak bisa langsung dilantik. Karena apa? Karena kemungkinan ada gugatan di MK sengketa. Nah, MK
Yang tahu MK, bukan KPU. KPU ini juga. MK kemudian diberi waktu undang-undang 3 hari untuk yang akan menggugat 3 hari setelah penetapan. Kemudian MK memberi waktu lagi kepada yang menggugat untuk memperbaiki gugatannya 5 hari. Nah, persoalannya dalam undang-undang itu disebut hari kerja atau hari kalender. Kami dapat informasi teman-teman dari MK, pimpinan MK memutuskan 3 hari plus 5 hari adalah hari kerja. Ini bukan hari kalender. Jadi Sabtu Minggu nggak itu. Kalau 16 Desember KPUD menetapkan pasangan calon, kemudian tambah 8 hari, tanggal 25 Desember sudah mulai cuti, gitu. Cuti bersama sampai dengan akhir tahun mungkin, awal tahun, sehingga 9-8 hari kerja itu cukup panjang. Kemudian di awal Januari baru akan ketahuan dari 545 daerah yang berkontestasi mana saja yang tidak ada sengketa, mana yang digugat ada sengketa KPU. Nah, yang tidak punya sengketa inilah direkap. Setelah itu diajukan kepada DPRD masing-masing. Calon bupati terpilih otomatis diserahkan oleh KPUD kepada DPRD, dan DPRD punya waktu 5 hari untuk melakukan pleno dan kemudian mengusulkan kepada, kalau gubernur pada presiden dan Mendagri, kalau untuk bupati wali kota DPRD-nya kepada Mendagri. Nah, nanti kita memiliki, kalau saat ini DPRD-nya tidak mengusulkan, maka sesuai undang-undang diambil alih oleh Mendagri. Jadi Mendagri yang mengusulkan, dan Mendagri kalau untuk bupati wali kota, Mendagri yang menetapkan dengan SK. Nah, ini kemudian proses untuk di Mendagri dan di Presiden, proses administrasi sekian banyak, itu paling tidak seminggu. Sehingga sebagai informasi, dan mungkin besar hari ini, undang-undang menyatakan bahwa jadwal pelantikan dan tata cara pelantikan pilkada serentak hasil pilkada itu ditetapkan dengan peraturan presiden. Itu undang-undang. Jadi bukan maunya presiden, bukan. Jadwal dan cara. Kita sudah melakukan exercise dan kami sudah menjelaskan bahwa presiden, dan kemudian perpresnya sudah kami buatkan saat itu, exercise dengan seluruh tokoh-tokoh, kemudian civil society dan panitia antar kementerian. Maka di dalam perpres ini waktu pelantikan pilkada serentak untuk gubernur, wakil gubernur terpilih yang tidak ada sengketa tanggal 7 Februari 2025. Dan untuk bupati wali kota yang terpilih dan tidak ada sengketa di MK adalah tanggal 10 Februari. Kalau untuk gubernur, wakil gubernur terpilih serempak yang tidak ada sengketa itu akan dilantik oleh presiden. Artinya presiden terpilih nanti, Pak Prabowo. Dan untuk bupati wali kota oleh gubernur atau PJ gubernur yang masih menjabat. Ini sebagai clue, sebagai informasi, artinya jabatannya Pak Rahman Hadi dalam konteks kita hari ini, pelantikan penjabat gubernur Riau yang baru, Pak Rahman Hadi, Bapak akan menjabat paling cepat itulah sampai dengan 7 Februari, yaitu pelantikan berdasarkan kalau nggak ada sengketa. Tapi kalau ada sengketa, ya tergantung hasil MK-nya kapan selesai gitu. Pengalaman kita sengketa di Kalimantan Selatan paling lama itu 3 provinsi di tahun 2020, 8 bulan di Kalimantan Selatan. Tingkat kabupaten kota yang paling lama
itulah Kabupaten Jelimo di Papua 1 tahun 3 bulan. Tinggal nanti Pak Ramadi doanya apa? Doa cepat ada yang terpilih dan sehingga selesai 7 Februari dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Atau panjang-panjang dikit lah. Tapi ya saya berharap banyak. Saya terima kasih banyak Pak Haryanto atas kerja keras Bapak selama lebih kurang 6 bulan, mulai dari 29 Februari menjabat sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak. Bapak telah meletakkan dasar-dasar juga yang baik, apalagi saya tidak pengalaman jam terbang yang panjang. Dan selamat bertanding. Ya. Kemudian juga sampaikan rasa terima kasih kepada Ibu atas kerja kerasnya, sudah pengalaman di PKK Posyandu di Keranas, dan untuk Pak Ramadi yang pengalaman pertama sebagai kepala daerah di pejabat. Tapi saya tahu banyak masukan bahwa Bapak cukup mumpuni, sehingga semua mengusulkan, Pak Ketua juga mengusulkan, dan Pak Presiden memilih Bapak dengan kepercayaan bahwa insya Allah Bapak akan bisa melaksanakan tugas yang baik yang baru. Tantangan utamanya saya kira bagaimana menyukseskan pilkada, ini paling penting sekali. Dengan aman, lancar, demokratis, itu paling utama. Di samping hal-hal yang reguler yang rutin, masalah anggaran, masalah pendapatan, hubungan dengan para bupati wali kota, hubungan dengan Forkompinda, banyak belajar saya kira di teritorial. Kemudian kepada Ibu Ramadhani, selamat bertugas Bu di tempat yang baru. Ibu bukan hanya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, tapi juga koordinator para tim penggerak PKK di tingkat kabupaten kota. Kami mungkin sedikit jelaskan bahwa PKK ini dan Posyandu ini tinggal mesin sosial yang sangat besar, yang satu-satunya mungkin Indonesia yang masuk sampai ke tingkat rumah tangga. Tidak ada yang mampu bisa sampai tingkat rumah tangga. Jajaran Polri, TNI, saya pernah jadi Kapolri, itu hanya sampai tingkat desa saja. Ada Babin Kapolres, TNI hanya Babin besar tingkat desa. Tapi yang masuk tingkat keluarga tidak ada, kecuali PKK. Jadi dalam mesin sosial yang kalau difungsikan ini akan banyak memberikan manfaat dan menjadi partner yang luar biasa, partner yang bermanfaat oleh kepala daerah. Itulah sebabnya kenapa pendamping kepala daerah itu ditunjuk di tim penggerak PKK dan Posyandu. Karena ibu yang tahu, terus kepala daerah itu punya power yang luar biasa. Semua sumber daya ada di situ, buat perizinan dan lain-lain, kecuali penegakan hukum enggak. Ini powernya besar sekali, menentukan. Nah, istrinya adalah ring 1 gitu. Kepala dinas boleh dekat, sekda boleh dekat, tapi yang tahu hari-hari Pak Rahmat ini lagi marah atau enggak, lagi gembira atau enggak, ibu gitu. Makanya, iya, itu kalau saya bilang kepada teman-teman di luar tamu luar negeri, saya ini menteri dalam negeri Indonesia, tapi Minister Home Affairs, tapi the real Minister all affairs at home itu istri saya. Jadi itu kami titipkan ibu mimpin PKK dan juga Posyandu. Tolong Posyandu juga jangan sampai, sebetulnya mereka sudah sedikit agak melenceng dari filosofi Posyandu. Sudah ada di dalam benak pikiran masyarakat dan pejabat bahwa Posyandu itu identik dengan nimbang badan anak-anak, kesehatan anak. No. Filosofi Posyandu adalah pos pelayanan terbaik, bukan hanya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang kebersihan. Ada 6 bidang yang dipadukan dalam pos pelayanan terpadu.
Tapi karena selama ini yang menonjol hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan, termasuk diantaranya untuk nimbang badan dan lain-lain, stunting, akhirnya identik posyandu itu hanya kesehatan. Nah, ini yang harus dikembalikan filosofi pembentukan posyandu. Dan inilah bagian dari ketahanan desa, posyandu dan PKK. Kami kira itu selama 6 bulan minimal, Bapak dan Ibu, Pak Rama dan Ibu, saya berharap betul-betul dapat bekerja di Riau dan bisa memberikan legacy yang baik, peninggalan yang baik di sana, nama yang harum ketika meninggalkan menyelesaikan tugas dan tidak ada masalah. Husnul khotimah. Saya kira itu Bapak Ibu saya itu kita dukung jabat yang baru, mohon, dan sekali lagi selamat bertugas, selamat bertanding untuk Pak Haryadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Umum Tim Penggerak PKK. Mohon izin, sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan tangan kanan mengepal, 1, 2, 3. Selanjutnya kami mengundang Ketua DPD RI untuk menuju ke depan. Mohon izin, sesi foto kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan tangan kanan mengepal, 1, 2, 3. Selanjutnya kami mengundang anggota DPD RI untuk dapat bergabung untuk berfoto bersama. Mohon izin sesi foto kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi mulai dengan tangan kanan mengepal, 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya kami dapat mengundang Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk dapat berfoto bersama kepada pejabat yang baru dilantik. Selanjutnya kami undang terlebih dahulu Forkopimda untuk dapat berfoto bersama dengan pejabat yang telah dilantik. Baik, mohon izin. Foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan tangan kanan mengepal, 1, 2, 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada penjabat yang telah dilantik.